Aksi nyata pendidikan karakter anti korupsi SD Negeri Jati 4 dengan tema tanaman kejujuran versus tanaman kecurangan. Menanam sayuran adalah sebuah kegiatan yang dibuat untuk mendukung program Adiwiyata dan P5. Karenanya, kolaborasi seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan guna terlaksananya kegiatan ini. Pendidikan anti korupsi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter anak yang berintegritas. Di jenjang SD, metode pembelajaran yang konkret, interaktif, dan mudah dipahami sangat efektif. Kegiatan menanam tanaman dapat menjadi analogi yang kuat untuk memahami konsep jujur dan kecurangan, serta konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenyataannya banyak sekali cerita yang kita temui, bagaimana seseorang kurang amanah atas kepercayaan yang diberikan, seperti contoh para petani terhadap pemilik lahan atau sawah. Jika petani yang menggarap sawah melakukan kecurangan, maka hasilnya akan sangat mengecewakan saat panen tiba. Tujuan dari aksi nyata ini adalah 1. Mengenalkan konsep jujur dan kecurangan. Siswa dapat membedakan tindakan jujur dan curang melalui metafora tanaman. 2. Menumbuhkan nilai integritas. Siswa memahami pentingnya kejujuran dan dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman kehidupan mereka. 3. Membangun kesadaran anti korupsi. Siswa menyadari bahwa tindakan kecil yang tidak jujur dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 4. Mendorong perilaku positif. Siswa termotivasi untuk senantiasa bertindak jujur dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tahap perencanaan meliputi 1. Pengusulan gagasan, 2. Diskusi terarah, 3. Pembentukan tim pelaksana, 4. Sosialisasi kegiatan, 5. Aksi nyata, dan 6. Refleksi. Berikut aksi nyatanya. Tahap awal yaitu sosialisasi, meliputi penanaman konsep dan pembagian kelompok. Tahap kedua yaitu penyediaan bahan serta media tanam. Tahap ketiga yaitu penanaman. Minta setiap kelompok menanam bibit di kedua pot yang telah disediakan. Beri label tanaman jujur dan tanaman kecurangan pada pot masing-masing. Tanaman jujur, berikan instruksi perawatan yang tepat dan konsisten seperti penyiraman teratur, pencahayaan cukup, dan lain-lain. Tekankan bahwa ini adalah cara jujur merawat tanaman. Tanaman kecurangan, berikan instruksi perawatan yang salah atau mengabaikan. Misalnya, siram terlalu banyak, tidak siram sama sekali, letakkan di tempat gelap, berikan pupuk berlebihan, dan terkadang mencaci tanaman tersebut. Jelaskan bahwa ini adalah analogi tindakan curang terhadap tanaman. Tahap keempat yaitu perawatan dan observasi. Selanjutnya yaitu tahap kelima, diskusi terbuka dan presentasi kelompok. Ya, tumbuhan kelompokku tidak subur karena dirawat dengan kecurangan dan kelicikan dan jarang diberi sinar matahari dan jarang dikasih air dan jarang dikasih pupuk. Akhirnya tidak subur. Selanjutnya yaitu tahap ke-6, penyamaan persepsi. Guru merangkum hasil presentasi dan mengaitkannya kembali dengan konsep kejujuran dan kecurangan. Lihatlah, tanaman jujur tumbuh subur karena dirawat dengan benar dan konsisten. Sama seperti sifat jujur yang membuat hidup kita berkembang dan dipercaya. Sedangkan tanaman kecurangan layu atau tidak tumbuh baik karena perlakuan yang salah, sama seperti tindakan curang yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks anti korupsi, gulma, rumput, dan wereng bisa dianalogikan sebagai berbagai bentuk penyimpangan dan praktek korupsi yang merugikan. Korupsi juga seringkali muncul dan berkembang dalam sistem yang longgar, tidak transparan, atau kurang pengawasan.
Gulma merepresentasikan jenis korupsi yang jelas-jelas merusak dan mengambil hak orang lain, seperti penyuapan, pemerasan, atau penggelapan dana. Mereka secara langsung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Rumput bisa diartikan sebagai bentuk korupsi yang lebih halus atau dianggap biasa, seperti nepotisme, kolusi, atau gratifikasi yang tidak dilaporkan. Meskipun mungkin tidak terlihat merusak secara langsung pada awalnya, secara bertahap mereka akan menghabiskan nutrisi dan ruang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, menghambat inovasi dan menciptakan ketidakadilan. Wereng menggambarkan dampak korupsi yang terlihat jelas dan merusak secara massal, sama seperti wereng yang menyerang tanaman secara serentak dan menyebabkan gagal panen. Korupsi juga dapat menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, pembangunan yang terhambat, atau bahkan krisis kepercayaan publik. Contohnya adalah merugikan negara akibat proyek fiktif atau kemiskinan yang merajalela akibat dana bansos yang dikorupsi. Secara keseluruhan, analogi ini menunjukkan bahwa korupsi dalam berbagai bentuk adalah parasit yang merusak dan penyakit yang menggerogoti. Untuk mencapai masyarakat yang bersih dan sejahtera, kita perlu secara aktif memberantas gulma dan rumput korupsi, serta mengobati penyakit yang disebarkan. Tantangan pertama yaitu pemahaman konsep abstrak, mengaitkan pertumbuhan tanaman dengan konsep jujur dan curang yang cenderung abstrak bagi anak-anak SD. 2. Ketersediaan fasilitas, memastikan ada tempat yang cukup dan sesuai untuk menanam dan mengobservasi tanaman di sekolah. 3. Kecurangan nyata, mengantisipasi kemungkinan siswa tidak curang sepenuhnya terhadap tanaman kecurangan karena rasa iba atau justru terlalu berlebihan dalam merusak tanaman kecurangan. Selanjutnya yaitu refleksi, seperti contohnya 1. Apa yang siswa pelajari? 2. Apakah tujuan tercapai? 3. Apa yang bisa diperbaiki? Dan dilanjutkan dengan bagaimana memperkuat pemahaman. Kegiatan ini memiliki dampak jangka panjang, yaitu mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga menjadi bekal dalam mencegah tindakan korupsi di masa depan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, tetapi juga menanamkan benih-benih integritas yang kuat pada diri siswa sejak usia dini.